3 jenazah. Ya. 3 jenazah. Jenisnya adalah 2 perempuan dan 2 laki 1 perempuan. Ya. Saya aja biasa salah ya nyebutin ya. 2 laki 1 perempuan. Ya. Yang 1 perempuan ini berpakaian pramugari. Ya. Oke. Cukup itu ya, nanti detail mengenai korban bukan tugas kita. Yang penting sekarang ini posisi terakhir sampai saya duduk di sini ada 6 ya, 6 yang sudah kita evakuasi. Nanti perkembangan sangat dinamis ya. Ada 6. Sementara ini 6 ini masih berada di kapal kita. Sebabnya apa? Pagi ini cuaca buruk ya, cuaca buruk baik di Pangkalan Embun maupun di daerah operasi pencarian maupun evakuasi. Nanti setelah cuaca memungkinkan, maka ke-6-6-nya ini akan segera kita geser menuju Pangkalan Bun. Kemudian di sana sudah ada tim yang kemudian menerima, kemudian membersihkan, mencuci, merawat. Ya. Kemudian di sana sudah disiapkan, laporan saya terakhir adalah 168 peti, ya, peti jenazah. Kontribusi dari Bupati. Meskipun kita juga membawa pagi ini Hercules kita yang dari Jakarta, kita membawa beberapa ya, peti untuk di sana. Sehingga diharapkan nanti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita bawa sudah dalam kondisi yang layak. Ya, layak. Oke, hari ini sesuai dengan perhitungan kita, maka searching dan evakuasi hari ini seperti dilihat di dalam gambar itu, sekarang semua sektor kita hilangkan ya. Kita melihat menjadi 2 sektor. Seperti pembagian itu, hari ini akan ada unsur udara maupun laut ya, yang akan terlibat dalam 2 tugas. Unsur udara itu ada 17 helikopter yang siap saya gerakkan. Nah, saat ini belum bisa bergerak karena cuaca. Ya. Ini gabungan. Kemudian ada 9 pesawat fixed wing yang akan sewaktu-waktu kita gerakkan untuk kepentingan mencari, mengevakuasi. Ya. Yang berikutnya, di daerah operasi sekarang sudah hampir 80% kekuatan sudah masuk di daerah operasi. Hanya belum bisa melaksanakan karena gelombang. Masih 2-3 meter. Kemudian hujan deras di daerah operasi. Kemudian selain unsur udara, unsur laut, sekarang ini sudah siap unsur darat yang ada di wilayah. Yang tadi malam Panglima TNI sudah menyampaikan unsur-unsur kekuatan darat untuk membantu, ya, membantu unsur udara dan laut yang melakukan pencarian dan evakuasi. Ya. Kemudian unsur darat sepenuhnya mereka akan mendukung untuk menerima, merawat, kemudian mengevakuasi sampai dengan Surabaya. Surabaya dibantu TNI, Polri yang lain, plus instansi yang terkait, sampai dengan selesai identifikasi atau untuk memastikan ini siapa, kemudian kita bantu unsur-unsur itu sampai dengan keluarga. Surabaya, Basarnas dan jajaran termasuk TNI Polri yang ada dalam komando saya, ini akan membantu sepenuhnya sampai dengan Surabaya. Oke, saya kira hari ini itu yang ingin saya sampaikan khusus untuk operasi hari ini. Kemudian yang kedua ya, sampai cuaca kondisi belum memungkinkan saat ini ya. Yang kedua adalah
saya menjabarkan menindaklanjuti perintah Panglima TNI tadi malam, ya, tentang bagaimana kita kelola bersama-sama informasi. Perintah Panglima TNI sudah jelas bahwa itu adalah harus dengan satu pintu. Maksudnya beliau itu satu pintu itu di masing-masing, ya, masing-masing satuan-satuan saya, ya, satuan-satuan saya, ya, yang sedang melaksanakan tugas yang kaitannya adalah dengan tugas pencarian dan evakuasi. Ya. Oke, satu ini paham ya. Untuk informasi yang terkait dengan pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh unsur-unsur di bawah komando kendali Basarnas, ya, yang ada di satuan-satuan pelaksana itu, ya, bisa, ya, menyampaikan hal-hal informasi yang terkait dengan tugas taktis masing-masing, ya. Tetapi informasi yang terkait dengan, ya, dengan operasi, manajerial operasi seluruh komando, ya, Basarnas dan satuan-satuan pendukung TNI Polri yang ada di bawah komando, struktur komando operasi pencarian ini, manajerial informasi secara garis besar, secara umum global adalah ada di Basarnas. Oke, Basarnas itu sopo, ya, siapa? Ya. Basarnas itu ya saya dengan deputi operasi saya. Ya. Jadi yang bisa bicara di Basarnas saya, deputi operasi saya, plus satu kabak humas saya sewaktu-waktu kalau sesuai dengan yang dia ketahui. Ini untuk informasi seluruh kegiatan operasi dan pencarian. Nah, saya turun ke bawah. Saya paham bahwa media juga menginginkan, ya, menginginkan adanya informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau di bawah di sana ada satuan-satuan pelaksana dengan tugas spesifik dari masing-masing satuan. Oleh karena itu kita atur informasi itu. Boleh media langsung ke sana, ya, di satuan-satuan pelaksana itu, tapi kita bicara, kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, itu adalah tugas spesifik dia, bukan kemudian menyimpulkan seluruh kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi ini, ya. Sehingga saya berharap, ya, Panglima TNI itu maksudnya adalah demikian, saya jabarkan, ya. Saya minta berikutnya informasi kita kelola bersama-sama, ya, bersama-sama dengan tataran yang saya sampaikan itu. Saya ulangi, untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi, ya, secara global dari operasi itu kalian bisa mendapatkan dari Basarnas, kantor pusat Basarnas. Kepada siapa? Saya, deputi operasi, sama satu lagi adalah kabak humas, ya. Kemudian kalian bisa ngambil di sana, di lapangan, di satuan-satuan. Kepada siapa? Kepada satuan-satuan saya yang ada di bawah komando kendali Basarnas. Kalau kalian ingin tahu masalah operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi, ya. Dan informasi yang kalian peroleh di sana adalah informasi tugas-tugas teknis yang melingkupi tugasnya dia di lapangan. Masih ada informasi yang bisa kalian peroleh di lapangan sana adalah di luar tugas-tugas operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Contoh misalnya pengelolaan jenazah, perawatan, kemudian otopsi, keluarga, dan sebagainya. Please silahkan di sana, tidak masalah, bukan kepada satuan saya, ya, tapi bisa kepada masing-masing tadi yang ada di bawah instansi yang terkait, silakan. Tetapi bicara dari data tadi saya mendengar dari pagi, saya memperhatikan dan saya mengevaluasi dari hasil laporan televisi tersebut. Baik, Pak Tatang, mungkin Anda mendapatkan informasi dari tim lapangan terkait cuaca di kondisi di Kalimantan dan sekitaran Belitung begitu, Pak? Di mana ya, memang lokasi cuaca ini, Pak? Sementara ini memang dari mulai
Jawa Barat ya yang sudah saya lakukan kemarin, itu cuaca agak kurang bersahabat ya sementara ini ya. Baik, Cuaca memang kurang baik begitu kurang Pak ya? bersahabat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Baik. Saat ini Bapak lokasi ada di mana Pak? Saya lokasi lagi di perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kita bergabung dengan ATC Bandara, termasuk dari KNKT, dari Kementerian Perhubungan. Kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah koordinasi, apakah akan menuju ke titik lokasi yang diduga sebagai lokasi hilangnya pesawat ini? Ya. Itu udah jelas pasti ya. Itu jelas pasti. Saya harus berada di tengah-tengah anak buah saya harus bisa mengendalikan, gitu kan? Karena kemungkinan bukan Badan Nasional saja yang akan melakukan operasi pencarian dan pertolongan tersebut. Baik, terima kasih Pak Tatang Zainuddin. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami akan menunggu informasi lebih lengkap dari Bapak usai koordinasi nanti Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Dan saat ini kami akan mencoba menghubungi kembali reporter kami di Bandara Juanda, ada Humaydi. Humaydi, bagaimana suasana di bandara saat ini? Apakah sudah ada pihak keluarga yang datang ke sana? Ya, Mas, untuk saat ini kondisi untuk keluarga belum ada yang datang untuk mencari di tersebut. Namun pihak Angkasa Pura terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari tahu kondisi pesawat tersebut. Begitu, Mas. Sudah ada rilis resmi begitu dari pihak Bandara Juanda terkait ini Pak Humaydi, sorry. Ya, untuk data yang saya terima, untuk resminya kondisi pesawat tersebut belum diketahui. Namun pihak Angkasa Pura terus berupaya untuk mencari informasi lebih lanjut dengan koordinasi pihak-pihak terkait antara dengan RTC Makassar dengan ATC Jakarta untuk mencari tahu kondisi pesawat tersebut. Begitu, Mas. Yang Anda lihat saat ini di Bandara Juanda seperti apa? Ya, situasinya cukup ramai. Namun dari pihak AirAsia tetap membuka layanan tiket dengan penjualan tiket. Namun untuk keluarga sendiri belum nampak untuk mencari tahu tentang informasi tersebut. Begitu, Mas. Untuk jadwal penerbangan sendiri seperti apa di sana? Apakah tertunda, apakah dihentikan atau seperti apa? Untuk jadwal penerbangan sendiri kondisinya tetap normal, berjalan dengan semestinya. Namun dari begitu banyaknya penumpang untuk libur akhir tahun, tiket-tiket yang banyak dijual juga masih banyak, Mas. Terutama AirAsia tetap menjual tiket tersebut. Apakah penumpang-penumpang di sana juga mengetahui ada informasi ini, Humaydi? Ya, sebagian kecil memang mengetahui, namun untuk sebagian besar mereka belum tahu. Mereka lagi melakukan aktivitas untuk penerbangan tujuan yang mereka kehendaki, begitu, Mas. Artinya memang tidak ada pengumuman atau selebaran yang memang diumumkan begitu dari pihak bandara atau AirAsia sendiri? Untuk selebaran masih belum, Mas. Masih tidak ada keterangan atau himbauan atau apa gitu, Mas, dari pihak Angkasa Pura. Baik, tadi kami juga sempat berkomunikasi dengan beberapa pihak begitu ya. Apakah sudah ada pihak-pihak petugas begitu dari Basarnas, KNKT atau dari Kemenhub yang berada di sana? Baik, saat ini kami juga sudah terhubung dengan
kontributor TV One di Kalimantan. Ada Aso Andi Marmin. Selamat siang, Aso. Selamat siang, Bang Arif. Bagaimana